Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Nah, yang pertama yaitu tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Selanjutnya, pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda, yaitu yang pertama, supportive listening, memberi konseling perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseling yang menciptakan masalah bagi konseling. Dan yang kelima, yaitu mewujudkan perubahan filsafat hidup. Nelson Jones, tahun 2008. Tentunya, kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi, baik melalui bahasa verbal, dalam wujud penyampaian kalimat dan atau kata-kata, ataupun melalui bahasa isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Kedua jenis keterampilan komunikasi ini mendasari hampir keseluruhan penggunaan keterampilan-keterampilan konseling. Keterampilan konseling terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang namanya keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Nah, keterampilan dasar konseling terdiri dari yang pertama, keterampilan penampilan meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan darah, dan alur verbal. Yang kedua, keterampilan mendengar dasar meliputi pengamatan terhadap konseling, perilaku verbal, dorongan, prafrasa, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, keterampilan self-attending meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-mental judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Sementara itu, keterampilan lanjutan terdiri dari yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan, understanding dan challenging, meliputi 4 tingkat, yaitu tinggi, keterbukaan diri atau self-disclosure, konfrontasi, dan kesegaraan. Yang kedua, keterampilan perilaku, dan yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Yang selanjutnya, komunikasi verbal atau percakapan terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseling dengan menggunakan kata-kata. Dimensi komunikasi verbal meliputi bahasa, isi, frekuensi pembicaraan, dan kepemilikan atas pembendaharaan kata-kata. Dimensi bahasa tidak hanya meliputi jenis bahasa, tetapi juga mencakup elemen seperti gaya bahasa, formal dan atau informal yang digunakan. Yang kedua yaitu komunikasi vokal konselor, dapat menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif konselor secara emosional memahami perasaan konseling. Komunikasi vokal mencakup 5 dimensi, yaitu volume, artikulasi, nada, penekanan, dan kecepatan berbicara. Konselor hendaknya berkomunikasi dengan suara yang lembut, dapat didengar dan nyaman didengar. Nah, selanjutnya komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur atau posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian dan cara berdandan. Ekspresi wajah konselor, terutama melalui mata dan alis, merupakan wahana utama untuk menyampaikan pesan kepada konseling. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi sentuhan, yaitu bagian tubuh apa yang digunakan konselor untuk menyentuh, bagian tubuh konseling yang disentuh, dan seberapa lembut atau tegas sentuhan tersebut. Terkait dengan jenis keterampilan komunikasi ini, perlu diperhatikan pertimbangan budaya yang dianut oleh masing-masing konseling.
Dan yang terakhir yaitu komunikasi mengambil tindakan, berupa pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap muka, misalnya mengirimkan catatan tindak lanjut kepada konseling.